dan juga mid lanernya. Magic damage-nya udah cukup, tinggal physical damage yang akan dimanfaatkan oleh Sutsujin. Dan itu dia ban terhadap Nolan yang tentu terlihat sangat-sangat menjanjikan dengan physical damage dan penetration point yang tinggi. Oke, udah mulai target ke junglernya. Kalau dari Onyx, tapi dari Ararki sendiri nih, dia bisa sebenarnya bisa diarahin kan, kayak cowoknya dipaksa ke roamer dengan catatan dia habisin roamernya, biar gak ada pilihan. Biar gak ada opsi lain atau habisin XP-nya. Kayak misalkan sekarang Terisla masih available. Tapi kalau ini, apakah mereka juga akan mengarahkan nanti untuk menuju ke arah jungler untuk ke Sutsujinnya? Mereka bisa menghilangkan ini juga kan? Iya, Bisa banget sih. Hayabusa masih ada, Lancelot juga masih available. Kayaknya kalau ngomongin fighter juga nggak terlalu banyak nggak sih opsionalnya untuk melawan Roger di early game. Mungkin Alpha. Tapi lagi-lagi di sini mereka butuh physical damage yang pasti. Karena 3 pick atasnya dari Ararki Hoshi itu magic damage semuanya. Oke. Ini sebenarnya ya, gue ngeliat dari Onyx masih bisa disuper loh kasusnya. Fredrin. Iya, Fredrin lah. Oh, wow. Karena emang menariknya Ararki Hoshi yang masih berani untuk ngebawain meta tank jungle di match yang sekarang. Dan works. Dan berjalan. Works, iya. Works banget. Bahkan sekarang kayaknya akan ada adu physical damage. Apakah nanti akan ada perebutan dari Sutsujin menuju ke arah Lancelot? Yang mungkin bisa jadi jawaban. Atau mereka akan mempersiapkan jawaban lain dengan fighter yang mungkin lebih stabil seperti Alpha yang kita mention tadi. Bisa. Alpha atau ya sebenarnya Lancelot juga gue suka sih. Walaupun tadi kalau memang dia mau assassin harusnya dia ambil di atas kan. Nolan pilihan terbaik. Link juga masih open untuk saat ini. Walaupun memang agak berat ya ketika match up. Lunox, Roger, Cho ini bukan target yang bisa dimakan sama Link di early game. Butuh banget late game dan farming yang begitu luas space-nya agar nanti Linknya bisa benar-benar dapetin item yang sepadan. Masih banyak pilihan juga untuk di area XP-nya nanti apabila emang mereka membutuhkan XP ya. Dan juga menaruh Cho ini di area roam. Arlot juga masih ada sejauh ini. Ruby pun masih sama, dimana ini semua dengan efek sisi yang sangat-sangat baik juga. Walaupun butuh badan sih Fnatic Onyx-nya. Ada Barat mungkin yang bisa jadi opsi. Kalau satu pegang rash juga. Efek sana. Oke, mid-nya dikeluarkan dulu. Ini tapi damage-nya luar biasa massive loh dari Fnatic Onyx. Follow up-nya juga cepat. Karena dengan adanya Eternal Guard itu bakal ngeganggu banget untuk lini-lini depan dari Ararki Hoshi nanti ketika membawakan fighters. Jadi kayak Alpha udah pasti bakal kesulitan ketika nanti terkena Eternal Guard. Dan ini dia perbandingan dari duo mid laner yang tentu sedang menjadi sorotan juga. Rins dengan 9 hero pool-nya dan Suns dengan 7 hero pool. Win rate yang terlihat beda juga dari Ruby. Link tetap B. Dan Ruby juga tetap idok Ruby. Nanti akan berhadapan dengan Cho dari Keyboy. Walaupun gak enak sebenarnya, gue setuju yang lu bilang, match up ini gak bagus banget. Tapi ya balik lagi split push bisa jadi power ya. Bisa banget dan memperkuat tim fight berempatnya ya. Ruby Idit, Valentina Harit ini kuat banget untuk tim fight berempatnya. Fnatic Onyx butuh badan. Dan badan yang paling masuk di line up seperti ini Barat. Tapi ternyata nggak Gatot. Wait. Gatot EXP? Gatot EXP? Atau Gatotnya yang di roamer? Match up edit berarti. There you go, Cho. EXP Raz. Iya kan, Cho XP yang tadi sempat dimunculkan juga di match pertama dari Psychot. Dan itu terlihat sangat-sangat useful. Selama follow up damage-nya ready. Tinggal pertanyaannya, apakah tanpa Fanny follow up dari Roger-nya bisa secepat itu, seinstan itu? Karena kita melihat di sini ada fighter Roger yang sangat membutuhkan item. Windtalker juga mungkin yang jadikan opsi, tapi draft tentu akan menuju ke RRQ dengan ada komposisi Ruby juga yang bisa menjawab Chow-nya nanti. Oke, kita akan lihat nanti ya, mampukah RRQ membeli waktu sampai Link-nya ini ada di power spike-nya atau malah Onyx yang bisa mendobrak. Yap, itu dia deretan hero yang sudah berhasil diamankan oleh masing-masing tim. Royal Derby jilid yang kedua akan menjadi milik siapa? Jadi tanpa berlama-lama lagi, untuk memulai Royal Derby ini, MPL Arena, mana suaranya? Full house malam minggu MPL Arena. Let's go to Land of Down. Battle dari kedua jungle, Link versus Roger. Farming dari Roger yang harus dikhawatirkan di awal. Dan poke damage dari Rins yang sangat-sangat mengkhawatirkan untuk memberikan sedikit fight back di area mid lane. Karena ngomongin soal minion di mid lane, tentu ini akan membuat bagaimana Rins nanti bisa berjalan dengan leluasa dan Purify juga pemilihannya sebagai battle spell. Emblem Mage, lalu ada Inspire juga pengurangan cooldown dan ditambah lagi dengan Rins memilih menuju ke arah dari Wilderness Blessing. Beda
dengan Suns yang mengamankan agility Tenacity. Tapi tetap ada di Impure Rage dua-duanya. Suns dengan Tenacity, gue jarang banget ngeliat Suns bawa Tenacity. Main defensif. Ya. Wow, ada pergerakan dari Idok, namun untuk sekarang Oh really? agak sedikit dipukul mundur untuk ceweknya. Lunox versus Harit deh. Dan masih bisa dibilang dimenangkan match-up-nya oleh Skylar kali ini. Karena rotasinya masih oke juga. Oke, tertangkap basah dari sekarang. Hey, mau tidak mau ada Tempest of Blade yang sudah dikeluarkan. Namun sekarang Kairi sudah level 4, ada Idok tepat di depannya dan Flicker dikeluarkan pula. Cooldown Retribution yang ditukarkan dengan cooldown Flicker. Sebenarnya masih fine sih. Dan top lane? Oke, Starlight Pool-nya masih jatuh? cukup untuk bisa nge-supply segitu banyaknya HP yang masuk ke dalam tubuh dari cewek kembali. Masih aman juga untungnya. Masih sama-sama punya regenerasi yang cukup. Shield dari Chrono Dash versus Starlight Pulse yang bisa melakukan heal up juga. Apalagi cewek di sini nggak punya efek bloom tambahan dari Flicker, dia hanya mengandalkan Purify. Jadi nanti ketika dalam team fight karena sama-sama Purify ini posisi akan sangat-sangat menentukan bagaimana damage bisa diberikan. Kalau mau ngeliat setup, kalah spell sih untuk RRQ ya. Flickernya udah ke-trigger, kalau retri masih sama-sama ada. Tapi mau gak mereka setup? Itu jadi pertanyaan. Nah masalahnya Link sih, apalagi Link loh. Untuk ngomongin turtle pertama, jarang banget hadir. Jadi mereka biasanya akan melepaskan dan merelakan untuk turtle pertamanya. Nanti baru mereka akan bergerak ketika turtle yang ketiga. Untuk memaksa team fight biar lebih adil secara level juga. Oke, rata-rata sudah berada di level 4 dan Idok mungkin sesaat lagi juga akan mendapatkan level 4-nya. Tapi ternyata masih cukup delay, ada Keyboy dengan level 3-nya pula. Tapi Res mencoba untuk bisa mendapatkan tadi pergerakan yang dimiliki oleh Idok. Di mana Idok yang menjadi korban pertama pula dan Turtle menjadi milik dari Fnatic Onyx. Turtle pertama dan 1 buah point kill yang disecure. Membuat keunggulan gold sedikit untung untuk Onyx. Oke, permainan yang mulai cenderung terlihat memaksa di area dari setup turtle-nya. Dan Fnatic Onyx memaksimalkan hal tersebut agar eksekusinya bisa matang. Oke, dari Talon's prediction. Buset. Buset, 1 melawan dunia Papulung. Kenapa saya Satu-satunya. melawan dunia lagi nih, hei? Lebih tepatnya kalau tim Anda di voting sama Papulung, tim Anda sedang tidak baik-baik saja. Itu dia. Itu dia. Tadi setengah jam ya Pak Bulung mikir ya mau vote siapa ya. Oke, tapi berlanjut lagi. Wait, Tarik. Keyboy tertangkap basah Keyboy, tapi bukannya mundur malah mencoba untuk bisa menghancurkan mereka walaupun ada 2 player. Tapi Keyboy, Avatar of Guardian pergi ke tempat yang berbeda dari Kairi, tepat berada di depan 2 player dimiliki oleh RRQ dan Nidok. Selalu dicicil, akankah langsung berubah menjadi satu tag yang begitu menyakitkan namun tidak mau mencakar sepertinya. Ya, masih ada flicker juga. Ada potensi untuk membalikan keadaan tapi Suns. Oke, masih cukup sabar sepertinya. Oke, masih aman, masih aman ya. Oke, disengage. Karena keuntungan yang didapatkan sama Fnatic Onyx juga bergulir cukup baik ya. 1000 gold difference dan rest. Memilih ke arah dari Chow EXP dengan Thunderbelt menandakan bahwa dia akan sedikit menabung dan mencari lawan agar nanti basic attack dari Thunderbolt effect-nya bisa menyala. Enchanted Talisman di item pertama untuk Rinse, bukan glowing. Oke, seperti biasa untuk Valentina pasti rata-rata akan memilih ke Enchanted Talisman agar cooldown-nya juga makin lebih cepat. Nge-spam skill-nya juga lebih enak. Apalagi itu ya efek Terrify-nya akan membuat Rinse selalu aktif. Benar-benar Keyboy memulai lagi bagaimana jalannya pertempuran di mana sekarang Rinsia menjadi korban pula. The Way of Dragon berhasil mendapatkan karena 1 player dan juga langsung ditimpa dengan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuh beberapa player memiliki oleh Arkeosi dan juga Asutujin masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan masih bisa selamat tapi tidak untuk Purple Buff harusnya. Dikuasai Fnatic Onyx. Mereka pegang temponya, mereka pegang keunggulannya sampai hampir di angka 3000 gold. Wah, sampai ada satu mechanical play yang kayaknya nggak sempet tersorot tadi. Suns panggil Eternal Guard-nya cuma buat ngebadanin kalau dia ditarik sama Diren dengan Onward. Dan Diren menarik ke area dari Eternal Guard sehingga tidak ada korban jiwa dari Fnatic Onyx. 3.500 gold lead langsung didapatkan oleh Fnatic Onyx. Masih mau lebih bahkan targetnya diambil pertukaran Res. Oke, ada Res dan langsung dikeroyok begitu ya. Res masih berusaha dan masih bisa selamat. Wow. Res. Wow, Flicker save the day. Res masih bisa selamat lagi. Tidak ada pertukaran sama sekali. Fnatic Onyx, mereka sangat unggul di early. Wah, dan ini ingat ya, Roger snowballing. Ini akan mengerikan. Waduh, berhasil mendapatkan Skylar tapi ternyata masih cukup terlambat pola payment tadi yang harusnya ada di area tersebut Kairi. Open fire ke arah rumputan. Avatar of Guardian yang connecting. Bahkan itu Skylar lagi nggak punya Purify loh. Kalau di follow up akan menjadi berbahaya tentunya bagi kedua belah tim. Karena pasti akan ada trade skills yang akan dikeluarkan.
Dan untuk sekarang secara perbandingan dari segi goldnya karena 3.600 dipegang sama Fnatic Onyx dari semua lini pun akan ada plus untuk Fnatic Onyx. First item Thunderbolt untuk Res ya, ini dulu main banget sih. Nyari hybrid defense, true damage juga. Dan ngeliat dari follow up-nya Vexana yang udah punya glowing atau Lunok. Wah, mereka all in lagi nih, harusnya di mana sekarang daerahnya diusir jauh banget. Tapi di tempatnya berbeda, ada dua player yang cukup terpisah, sementara Skylar hanya bisa melihat dari kejauhan, dan inilah yang dilakukan oleh Sutsujin. Split push satu-satunya power dari Sutsujin sekarang. Ya karena purple-nya udah kelihatan ya dirusuhin. Bottom lane juga tetap di-push. Yap. Dan Kiboy benar-benar menjadi satu orang terdepan untuk bisa menerima begitu banyaknya damage yang dihasilkan oleh RRQ OC. Ini prioritas farmingnya bakal susah ini, Be. Harit dari Skylar juga agak under. Iya, lagi nggak lagi kayak kalau misalkan mau team fight ya bakal berat juga sih. Dan Kiboy dengan Dipaksa. Revitalize yang udah langsung dia buka, dan Kiboy masih berhasil selamat, tapi ada konsil bagian belakang dan juga Amazon Guardian-nya gagal untuk bisa menyelamatkan diri. Namun sekarang coba lihat pergerakan dimiliki oleh cewek sepertinya masih berhasil selamat dengan satu brand order yang dimiliki, dan juga akan pose langsung dikeluarkan sedikit lebih dari sana. Rinsia langsung dikejar lebih habis, tapi Rinsia tidak bisa selamat dan terpisah sudah karena beberapa player, dan ada 3 player total yang dimiliki oleh Arakiosi berhasil ditumbangkan. Bakal terus sekarang tempo sampai langsung dikeluarkan begitu saja dengan 4 pedang yang dimiliki oleh Sutsujin. Dirinya masih berhasil pergi, tapi sekarang Res masih mencoba untuk bisa mengusir Ridok untuk bisa menjauh. Zoning out, bahkan sekarang midnya terbuka. Oke, terbukalah sudah, dan harusnya satu tentara ini sepertinya tidak akan selamat lagi. Tapi ternyata ceweknya berhasil dihancurkan, dan sedikit lagi mereka gagal untuk menumbangkan tentara tersebut. Sedikit terlalu memaksa, tetap hancur juga. Bersama dengan Turtle tadi yang di-secure, masih dipegang Onyx. Ya, overextend dan emang team fight yang dipaksa oleh RRQ juga karena mereka hadir dari Skylar-nya juga. Dan Kiboy. Avatar Guardian masih selamat juga. Ini Masih bisa selamat. dipakai defensif dan ofensif juga enaknya. Ya secara defensif kayaknya lebih bijak sih kalau misalkan ketemu sama 4 member dari RRQ sih kayak tadi posisinya di area bottom lane. Turtle dapat, mid lane turret juga terbuka, invade jungle pasti terjadi. Yap, itu dia. Res akankah mendapatkan ke arah satu player, tapi ternyata untuk sekarang ada 1-2 yang Dragon dan Dairan lah yang menjadi korbannya. Coba lihat pertempuran terjadi di dalam area permukaan yang dimiliki oleh Arkeosi, dan sedikit lagi yang tersisa yang dimiliki oleh Dairan, tapi Dairan yang masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri, yang masih dikejar di bagian belakang dengan satu flicker yang udah langsung dikeluarkan. Coba lihat Rinsia pun menjadi korban, tapi sudah dikeluarkan, dan Resnya pun menjadi korban. Coba dengan pergerakan dari sekali mencoba untuk bisa membalikkan keadaan, begitu dia sampai dengan Sutsujin. Mereka membalikkan keadaan, dan Sansia cukup kebingungan untuk bisa pergi ke arah mana. Namun sekarang Skylar benar-benar merubah segalanya. Avatar Guardian bahkan diteruskan dan hilang. Kiboy hilang 4, hilang dari Onyx. Overextend yang membuat team fight dari RRQ jadi lebih nyaman untuk dimainkan di area jungle mereka sendiri. Retribution yang tadi sudah digunakan, dan Kairi yang tertangkap, tershutdown 6 kill, bahkan gold swingnya langsung jauh banget, plus 2000 gold sampai 3000 gold untuk RRQ Hoshi. Oke, mereka masih mencoba untuk bisa mempertahankan ke arah mid turret-nya. Gagal kali ini Hoshi untuk bisa menumbangkan outer mid turret. Wah, tapi ini udah mengimbangi sih. Bagaimana pendapatan dari segi goldnya? Karena buat sekarang RRQ bisa imbang juga. Wih, MPL ID Streamer. ada Kayes. Hola. Langsung ya kunjungi juga channel official di streamer MPL ID. Asik ya, nonton bareng-bareng gitu kan. Seru ya, seru ya. Seru dong, lagi ramai juga kan. Kaget lagi kayaknya tadi. Kaget dia. Begitu memang gayanya. Ya, boleh. So, oke, back to the game. Lord sudah mulai di setup kembali oleh Onyx. Tapi lagi-lagi ya, karena Sutsujin farming priority tapi Oke, resnya gagal, dan sekarang ada sebuah aksi pembalasan yang harusnya dilakukan, di mana resnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat, tapi Dairan yang menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut dengan tidak adanya masing-masing experience, tapi Kiboy-nya langsung berkilat dengan sangat cepat pula. Coba lihat pergerakan dari Kairi-nya mengambung mengejar lagi karena dari Hidung, tapi pertempuran kembali terpisah, dan Kairi berhasil mendapatkan batian, double kill didapatkan pula oleh Sutsujin. Jungle versus jungle, Kairi yang langsung bisa zoning out dan menghabiskan semua player RRQ. Begitu juga dengan Sutsujin. Pesona 2 jungler tampan yang ternyata memisahkan team fight di 2 tempat yang berbeda. Kairi mengejar member RRQ Hoshi. Begitu juga dengan Sutsujin yang ngezoning cewek. Jauh banget perbandingannya, tapi ini dia 4 tukar 4. Sutsujin pun akan coba untuk start Lord duluan, karena ingat, lihat dari levelnya Sutsujin yang tidak mendapatkan purple buff, yang kesulitan untuk farming, dia tetap dikasih priority
agar pegangin lane jauh dan mendapatkan level 14. Yep, di area tengah Kiboynya masih berusaha dengan The Way of Dragon yang dikeluarkan The Dairon menjadi korban lagi again and again. Sujin selamat dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Ya, tapi kali ini mereka kalah jumlah. Aku buff yang terbaca sepertinya. Oke, terbaca dan langsung dihajar begitu saja. Sedikit lagi, bisakah untuk Sujin selamat terbakar? Tubuhnya masih berhasil kabur. Wow, Sans yang begitu baik. Sans, dia sadar bahwa purple buff ini bisa diambil. Gak mungkin kontes Lord juga. Dan udah siaga di tempatnya. Ya, langsung ada follow up juga dari Avatar Guardian. Bayangkan kalau tadi Sujin ngedapetin purple buff-nya dan hilang seketika ini bakal berlipat ganda kerugian yang didapatkan sama RRQ Hoshi. Tapi 4-man move sudah mulai didapatkan. RRQ mencoba untuk nge-cover purple buff-nya walaupun mereka tahu pasti bakal bisa diambil juga sama Idok ternyata. Oke. Gak mau di-retry memang tadi. Gak mau karena lagi cooldown juga dari Kairi-nya dan split push akan tetap dijalankan oleh Sujin di bottom lane. Yep, dan Kairi 1v1 situation. Sujin dipaksa mundur sedikit. Ini dia. Dan iya, ada sebuah aksi yang dilakukan oleh masing-masing jungler. Blade of Despair. Wah, ini mau full damage kah? Tapi ada Thunderbelt sebenarnya. Cuma gara-gara Blade of Despair setidaknya ada damage yang masif yang akan diberikan tentunya dari Lycan Punch. Oh my god. 10 kill sih wajar aja. Walaupun goldnya masih dipegang oleh Sujin ya. Dan damage dealer yang paling bisa menjadi eksekutor dengan Lycan Punch. Tapi pemotongan dari dalam wave loh. tadi jauh banget dari Sujin. Dan setidaknya ini akan nge-hold dari advantage Lordnya. Fnatic Onyx kehilangan Lord barusan. Wow, defense yang begitu baik pastinya. Dengan full item nanti mungkin akan berbeda lagi kasusnya. Bakal berbeda lagi ceritanya. Oke. Skylar yang udah mulai fat banget nih. Bahkan sekarang kalau kita lihat Dairon bahkan bermain di bush. Ya, Dia bikin encourage di sini. Jaga-jaga kalau nanti dia goldnya keadaannya paling bawah. Nah, kalau ngomongin buat sekarang, ya tinggal menunggu setup aja. Dan power dari RRQ ada di linknya, ada di split pushnya. Namun sudah bisa ke-deny. Gara-gara tadi Sun sudah muncul juga dengan Winter Crown-nya. Tinggal kita tunggu nih untuk next-nya ada di cewek. Divine Glaive kah? Winter Crown kah? Atau item-item khusus? Seperti... wah langsung dikeroyok begitu saya revitalize. Langsung dibuka. Tapi setidaknya mereka terlihat Resya berhasil mengantarkan satu poin. Itu adalah Idok. Maka itu sekarang coba lihat. Ada Resya menjadi korban pula. Tapi Kiboynya langsung menggila dan saja pada juga Kairi menjadi korban di dalam pertempuran. Wow, shutdown terjadi. Targeting ke arah Idok memanglah yang paling tepat. Karena dari tadi Idok menjadi cancellation dari Res. Namun pertukaran yang gak baik. Dua tukar dua. Ya, efek stopper dari Ruby. Ini akan mengganggu juga untuk resnya. Tapi The Way of Dragon yang indah barusan kita lihat. Sangat on point, 2 tukar 2. Tapi ingat juga kalau ngomongin setup di lane jauh. Yep. Sekarang perbedaan level terlihat jelas dan 1v1. Oke, sakit 1v1. Terbakar. Resya mencoba untuk bisa mengejar sedikit lagi. Sujin, bisakah dia untuk kabur? Tapi sudah mulai terkepung. Ada retri. Tertembak tapi what? Dihancurkan lagi jauh lagi. Dan masih bisa selamat. Oh my god, masih bisa selamat. Tempest of Blade yang ready di waktu yang tepat. Dan Lord yang terbuka ini bisa menjadi momentum untuk Fnatic Onyx. Stok FYP 1 bulan ke depan. Dan ingat, tanpa retribution tapi Kairi bisa setup Lordnya duluan. Oke, apakah sekarang kita harus memanggil ya Suling? Karena tempat berbeda. Resya pun menjadi korban dan cewek harus mundur sedikit. Tapi Idok di bagian belakang langsung digaruk-garuk begitu saja. Dan Kairi bisa saja menjadi korban. Tapi Resya langsung menggila pula. Namun untuk kali ini Kairi harus merasakan akibatnya. Dan sekarang ada serangan lagi yang dilakukan oleh Sujin. Masih di 2 tukar 2. Lord masih berdiri juga. Waktu yang tepat untuk genjatan senjata mungkin bagi mereka. Atau malah untuk RRQ mereka bisa Lord. Karena mereka punya pemegang retribution. 20 detik tanpa ada Kairi. 3 lawan 3. Ini sangat memungkinkan untuk RRQ mendapatkan Lordnya secara gratis. Di kontes kah? Oke, tidak ada retribution yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Tapi mereka masih cukup berani untuk berada di bagian terdepan. Tapi shutdown pun tercipta bahkan untuk sekarang. Coba lihat, ada Tempest of Blade sedikit lagi. Tapi Sujin benar-benar berubah sekali. Dan Sujin masih ingin lebih. Aduh, Dragon udah langsung dikeluarkan dan Satya. Sedikit lagi ada Immortal di dalam tubuh dari Sujin. Tapi terpecahlah sudah sekarang Immortal di dalam tubuh dari Sujin. Dan juga Resya tidak ingin melepaskan. Tapi Sujin finally berhasil ditumbangkan. Oh my god, Sujin high mechanical gameplay yang ditunjukkan sangat-sangat menarik. Namun Sans save the day, berhasil mendapatkan objektif Lord yang begitu mahal. Membuat sekarang momentumnya pindah ke Onyx. Ini benar-benar
langsung di swing lagi loh sama Fnatic Onyx. Mereka pegang kendali teamfight-nya secara penuh. Cewek yang tiba-tiba hadir dengan Chaos Assault yang begitu menyakitkan. Yep. Dan ditambah lagi sekarang ada Wishing Lantern. Hati-hati untuk Idok dan juga Dairon karena dia bisa ditarget oleh Suns nantinya ketika ada Eternal Guards. Oke. Lord coba untuk dimanfaatkan dan kali ini Sutsujin akhirnya kembali lagi ke Land of Dawn. Tapi winning Setidaknya condition ya. winning conditionnya masih bisa di-cut untuk wave di bottom lane. Yap, itu dia. Namun di bagian bawah udah ada aksi penjagaan juga yang dilakukan oleh Kairi, mana dirinya ada di bagian bawah. Lordnya di atas, bergeraklah sudah 4 player. Akankah ada sebuah gebrakan yang mereka lakukan? Oke, Avatar Guardian dilakukan pula guna untuk bisa mengusir mundur sedikit. Beberapa pemain dimiliki oleh Arkeosi. Coba lihat, mereka langsung saja terpukul mundur. Namun sekarang ada aksi pengejaran dilakukan di mana Resnya menjadi korban pula di dalam pertempurannya. Oh, masih bisa bertahan walaupun 12 turret hilang, RRQ masih berjuang. Wow, defense yang menarik. Membiarkan Sutsujin tetap memotong lane di bawah. Dan membiarkan defense terjadi di area top lane plus mid lane. Untuk sekarang dengan keunggulan yang sangat-sangat masif. 3000 gold lead. Tapi kita boleh lupakan 3000 gold leadnya dulu. Kita coba untuk lihat setupnya Idok versus Res. Buset. Dan ini akan coba untuk dicari Idok. Apakah Oke. mau mencoba? Idok momentumnya akan dihancurkan sedikit. Tapi sekarang Petsya begitu mematikan dimiliki oleh Arkeosi. Dibalikin? Walaupun scalernya hampir tumbang juga ya. Dan langsung ditutup juga. Nggak bisa terlalu buru-buru. Udah untung banget soalnya buat RRQ dengan mengambil satu kesempatan. Memenangkan kuantitas dan menunggu Keyboy. Ketika nanti Lordnya juga akan muncul. Setup di bawah masih bisa dijalankan karena RRQ masih menang nih. Urusan push lane di bawah. Apalagi Lordnya di top lane. Ini akan ngebuat Sutsujin makin lebih mudah lagi. Untuk maksimalin bagaimana power clear di area bottom lane. Oke, tapi trapping dari Fnatic Onyx juga nggak main-main ini. Anggaplah cewek sendiri, tadi hampir bisa dapetin solo kill. Jelas, linknya juga full damage. Tapi apa kabar kalau race-nya nemenin? Itu kayak udah pasti fix skill gitu sih. 2 lawan 1 ya. Atau jangan-jangan ya full damage aja. Cewek dan Kairi. Biar nanti ketika ada Finch Voice, ya udah Rogernya akan mengejar sampai naik ke tembok. Iya. Ini landing jauh bisa jadi trapping juga sih sebenarnya dari kedua tim ya. 3-2 kah? Atau dibalikin bahkan 3-2 tapi purple buff. Oke, Oh, Keyboy. ada purple buff, tapi di bagian belakang Dairannya langsung diusir lagi. Res harus menuju ke arah rekan-rekannya, tapi Blade langsung dikeluarkan. Mereka akan memulai lagi jalannya pertempuran, tapi ternyata tidak. Dengan Revitalize yang sudah terpop up di dalam tubuh dari Keyboy. Dan ada Tempest of Blade juga yang sudah digunakan. Sutsujin kali ini harus berhati-hati. Karena ketika dia bergerak ke area dari Lord, mau nggak mau dia harus bermain dengan safe. Dan kebetulan Sutsujin juga jalan kaki, nggak naik tembok. Jadi mau nggak mau Vince Voice-nya masih ready. Dapatin informasi Purple Buff juga. Dan seperti biasa Suns, dia sadar akan game sense dari Purple Buff yang sangat amat dibutuhkan oleh Link. Jadi mau nggak mau tetap dijagain Purple Buff-nya. Ya, tapi Vision gak pernah putus. RRQ dia selalu memberikan informasi dari daerah Lord Pit-nya. Gak bakal bisa dicolong sama Fnatic Onyx. Dan udah mulai muncul Sutsujin di bagian bawah. Bottom lane-nya juga dan 2 Wishing Lantern. Wah ini bener-bener RRQ harus lebih berhati-hati lini depannya. Idok dan juga Diren. Untungnya udah ada Immortal di tubuh mereka. Jadi kalau ngomongin team fight panjang dan penerimaan damage yang bisa diberikan dari Suns dan juga cewek, ini semuanya bakal dihandle. Mereka pun sadar bahwa nggak bisa nahan damage-nya. Immortal salah satu solusi terbaik. Dan masih muncul di bawah, masih dengan split push-nya. Dan Onyx mereka harus mulai bergerak sekarang. Harus ada recall sih. Yep. Harus ada recall. Kalau enggak, ini akan dimaksimalkan split push-nya. Dan masih mencari dari Idoknya karena kebetulan ada yang show di bottom lane. Dan ada yang ketemu juga sama Sutsujin. Dan itulah Keyboy. Masih di poke juga Keyboy-nya. Lumayan sakit nih damage dari Rins yang sudah harus dikalkulasikan. Tapi lihat, untuk ngebuka Vision, Onyx rapi banget. Semua sisi terlihat. Oke, Res menendang lagi kepada berbeda dan itu berhasil menangkap karena Idok. Satu itu lagi dan Idoknya berhasil langsung dihancurkan bahkan di bagian belakang. Coba lihat ada Avatar Guardian yang hampir saja tadi menangkap karena beberapa player. Tapi sekarang dengan sabar pun sudah langsung dikeluarkan. Bahkan sekarang Darrennya tidak kuat lagi untuk terima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi sebelah pergi ke tempat yang berbeda. Darrennya udah tinggal di tempat yang berbeda. Kairinya masih berhasil selamat, bahkan Sutsujin masih bersembunyi terlebih dahulu. Oke, tersisa Sutsujin bersama dengan Skylar. 4 member masih ready dari Onyx dan Haskell. Oke, Fnatic Onyx kayaknya mau coba buat ambil Lordnya secepat mungkin karena kali ini masih ada cewek juga di depan sana. 2 melawan 4. Skylar menemukan Suns. Sakit banget no. tapi Skylar digangguin dan Keyboy seperti Keyboy tidak akan kuat untuk menerima begitu banyaknya damage yang masuk ke dalam tubuhnya dan ada pergerakan dari Sutsujin. Coba lihat akan menjadi milik siapa tapi terjatuh.
nyaris banget dan masih Immortal. Immortalnya pecah. Wah, Immortal pecah, ada Skylar di bagian belakang melihat dari kejauhan. dan Winternya pun sudah digunakan. Cewek akan coba untuk teamfight tanpa adanya item utility. Gak ada lagi immortality. Hanya berharap mungkin kepada item seperti Rose Gold Meteor, tapi bukan item yang cocok untuk Lunox. Wow, what a play Sud Sujin. Masih dapetin keuntungan loh untuk Sud Sujin. Dengan hanya 2 B dan lihat dari Lord yang masuk ke arah mid lane. Ini kurang rapi. Tapi lagi-lagi wave manajemennya kurang rapi. Bottom lane juga masih bisa di-clear karena masih ada inner turret top lane. Akan dipotong oleh Sud Sujin. Yap, itu dia. Sujin kembali memotong karena satu wave minion, tapi sekarang ada Bang Vendor dikeluarkan dan restnya masih berhasil bertahan dengan informasi yang sudah mereka ambil. Sakit. Oke, Lordnya sekarang ada di dalam area pertahanan dimiliki oleh Arkeosi, tapi dengan sangat cepat Lordnya dihilangkan. Lagi dan lagi mereka masih bisa bertahan. Masih Ini bisa dia. defense. Masih bisa bertahan lagi. Lordnya bisa dihilangkan juga, bahkan inner turret di bagian bawah masih ditahan loh. Masih standby dan lagi-lagi Lordnya di top lane seolah menandakan bahwa RRQ sedang ditolong dengan keadaan dari Lordnya yang stay di top lane dari tadi. Wah, asli. Tempo yang gak pernah turun 22 menit. Wow. Game berjalan tidak terasa sama sekali. Teamfight yang tidak henti-henti 20 terjadi. banding 23. 1 kill lagi 2024. Tapi buat sekarang RRQ yang harus ngelakuin cut jauh-jauh karena emang Fnatic Onyx udah menguasai area jungle-nya. Dan apakah akan ada flanking semenjak purple buff didapatkan, dan itu dia informasinya. Ini sense gamenya Sutsujin gila banget sih. Pemotongannya Maksud gua sih. dia pegang semua map. Ya, dia tahu gitu loh kalau misalkan dapetin informasi bahwa ada 4-5 member dari Fnatic Onyx ada di jungle mereka, ya udah otomatis berarti lini belakangnya kosong. Mereka ambil purple buff-nya, punya Kairi, dan setidaknya Sutsujin masih punya power dengan split push. Oke, so temponya diturunkan sekarang. Mereka harus sama-sama untuk ngejaga zonanya. Mereka harus tahu teritori yang harus mereka jaga. Jangan sampai lepas. Bahkan gerakan 5 man ini udah paling penting di menit sekarang. Oke, Rez tadi menyelesaikan Winter Crown. Apakah ini akan menjadi sebuah umpan juga ketika nanti Idok bermain dengan Flicker I'm Offended? Karena sekarang lagi-lagi Fnatic Onyx akan bermain di area river. Mereka akan menguasai zona Lordnya. Sampai dibuka. Mendapatkan informasi juga ada 4 pemain di purple buff. Dan ini akan menyulitkan Sutsujin. Tapi teamfight. Oke, ada Kiboy menjadi orang terdepan. Avato Guardian yang gak kena karena siapapun, tapi Dairon tadi mencoba untuk mengambil celah. Malah Dairon menghilang dengan sangat cepat. Ada satu Winter Crown di dalam tubuh cewek, tapi ceweknya berhasil dihancurkan, dan ini menjadi kesempatan begitu indah yang dimiliki oleh Arkeosi. Dan seperti mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan, gak mencoba untuk mengejarkan, dan tidak ternyata. Ya, mereka sadar limit dari RRQ juga ada di Tempest of Blade-nya Sutsujin. Setelah itu reset kembali. Oke, tapi setidaknya nggak ada cewek. Fnatic Onyx nggak akan bisa ngelord dengan cepat. Mereka harus mengandalkan bagaimana Chaos Assault, Darkening, damage yang begitu instan terhadap Lordnya. Dan sekarang 4 melawan 4 dengan kehadiran dari Skylar. Tentu RRQ sedikit lebih diunggulkan dengan ada Gold Lead juga yang sudah mulai swing menuju ke RRQ Hoshi. Tapi 60.000 ada cewek juga kayaknya nggak bisa instan sih ini. 20.000 maksimal damage Chaos Assault pakai Darkening. Kayaknya harus di setengahin dulu atau di seperempatin dulu darah Lordnya. Seperempat baru Chaos Assault ya. Iya, baru di all in. Ya, tapi masalahnya kalau misalkan dipok duluan nih untuk Lordnya, itu kesempatan malahan buat Sutsujin di bottom lane. Dia bisa dorong Lordnya duluan. Dan ini mau gak mau dengan adanya wave minion yang mulai dijalankan dan bahkan dibalikan dengan Rinse. Eternal Guard. Ada Eternal Guard tadi dikeluarkan pula, tapi Kairi dari kejauhan mencoba untuk bisa mencari celah mendekat ke area dari Lord. Ada 3 player, 4 player mencoba untuk bisa mendorong mundur karena beberapa pemain dimiliki oleh Fnatic Onyx. Bahkan tuh sekarang dari Resya dengan wave Dragon udah langsung dikeluarkan. Mereka masih berjuang dengan melakukan dia, tapi Resya berhasil dihancurkan. Dan sekarang siapa yang menjadi pemilik dari Lord? Sutsujin berhasil dihancurkan. Dairon berhasil mendapatkan lot tersebut. Bahkan tuh sekarang ceweknya masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut, sedikit tapi tersisa. Dan Rincio masih ada satu itu ada Kiboy berhasil dihancurkan. Tersisa seorang diri. Dairon save the day. Lord untuk RRQ memperpanjang nafas mereka. 40 detik waktu tercepat rest. Mampukah Sam seorang diri melawan 4 member dari RRQ untuk melakukan defense? Suns versus everybody. Ini dia. Apakah kita akan melihat Suns tapi tidak wipe out. Wipe out. Dan ini harusnya menjadi kemenangan untuk raja dari segala raja, RRQ Hoshi. 1-0 Israel. RRQ menunjukkan bahwa sang raja lah yang bisa
pertama early game mereka fall off. Tapi late game itulah waktunya mereka. Ini mapping ditambah lagi defense mechanical dan targeting. Sangat mengerikan, sangat tajam, sangat berkelas untuk RRQ Hoshi. Even melawan the forfeit champions dari MPL ID, Fnatic Onyx yang sangat-sangat masif atas keuntungannya, early game yang agresif, bahkan team fight yang sangat-sangat berkelas. Semua dipatahkan dengan satu momentum, walaupun mengorbankan Setsujin, tapi Jiren dengan last hitnya berhasil mendapatkan Lord yang menentukan nasib dari Royal Derby game pertama yang dimenangkan oleh RRQ Hoshi. Wow. Semua individu dari RRQ Hoshi sangat-sangat lengkap dan saling melengkapi juga. Mereka bermain as a team dan maksimalin rotasi dari Ling Setsujin. Oh my god, dia pegang seluruh map bahkan. Yep. Tapi kasus di last lordnya, seandainya memang RRQ nggak dapat, gua rasa ini tetap jadi gamenya RRQ. Karena kondisinya 4 member mereka Iya. masih stay. Setuju. Ini udah terlalu jauh secara perbandingan dan kuantitasnya. Ini benar-benar team fight yang masif, tapi untuk penutupan akhirnya sangat satisfying untuk melihat bagaimana RRQ Hoshi yang berhasil untuk menciptakan comeback yang begitu luar biasa. My god, ternyata tercongkel Lord itu dia. Iya. Kejadian Setsujin tumbang dari 5 orang Onyx yang digocek. Lord solusinya. Lord solusinya. Dan aku udah bilang dari tadi 2 kali sampai 3 kali Lord loh. Lordnya selalu di top lane, yang dimana bottom lane dari RRQ akan terus mendorong gara-gara masih ada inner turret. Dan split push tentu akan bisa dijalankan selalu oleh Setsujin, memperluas juga window baru untuk bisa farming bagi Lingnya. Yap. Walaupun mungkin ini belum di babak playoff atau mungkin nanti babak grand final, tapi setidaknya gue mau mengucapkan terima kasih dulu ya, karena game pertama udah dengan begitu indahnya kalian berikan tontonan kepada kita semua, dengan begitu banyaknya mungkin ilmu yang bisa kita ambil lewat Setsujin, bagaimana caranya, belum lagi dengan bagaimana serangan dari Fnatic Onyx untuk menguasai dari tim yang sangat-sangat kuat. Bentar. Apa tuh? AP Brand nelfon. Wah, oh enggak ya. Lagi nonton kan soalnya. Pasti lagi nonton dong. Lah, kalau Onyx PH, Hah, Onyx PH? Ya. yang telepon kan? Ya bener sih, Onyx PH sama AP Brand. Yang nelpon AP Brand apa AE Brand? Wow. Barusan tanding sih Bang. Ya, tapi lagi-lagi ya, mungkin kita melihat juga bagaimana indahnya fight yang benar-benar terjadi. Terima kasih. Bahkan ini benar-benar Terima kasih. masif banget, luar biasa banget comebacknya juga. Yang awalnya kita udah melihat bahwa Roger yang begitu snowball tidak terhentikan, akhirnya tershutdown setelah 6 kill. Terus bergulir sampai 10 kill dan akhirnya Kairi tershutdown lagi di last fight momentum. Dan ketika udah gak ada pemegang retribution, apalagi cewek nih yang berulang kali selalu ditargetkan oleh Setsujin, ini impactnya pun langsung hilang seketika gitu loh, dengan adanya damage yang begitu masif untuk frontliner yang langsung ditarget oleh sang assassin. Jadi pertarungan antara jungle yang tahu banget job desk-nya, Be. Sama-sama ngezoning, sama-sama cari target yang bisa dimakan. Dan posisinya itu loh luar biasa, Kairi dan Setsujin. Ini 2 orang ya, ngeri-ngeri, yang benar-benar pesona jungler yang benar-benar ada di papan atas, teman-teman. Iya, lo kita ngelihat kayak ya ampun, dan bagaimana cara menguasai untuk laningnya, dia harus mengangkat ke arah wave mana, dia harus mengangkat kemana, dia harus pergi kemana. Tapi itu pun masih bisa dibalaskan lagi dengan di-cut lagi di area mana. Tapi itu dia, dan MVP kita player of the game. Ini dia, ketenangan, kedinginan, dan kekejaman dari 8-2-6, dan bahkan ini hanya 2 kali tumbang plus 1 tumbangnya itu butuh Lord dengan efek knock up airbound-nya. Sampai di akhir game Setsujin menguasai dan membuka window baru dengan macro play yang begitu luar biasa.